Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu dan selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Eka dan rekan saya Kang Wildan Permana, yang akan memaparkan materi yang berjudul Hambatan Fisik di Mata Kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Motahharoh MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke pembahasan. Nah, di sini ada pengertian hambatan fisik dalam pendidikan inklusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi hambatan fisik dalam pendidikan inklusi dapat berupa rintangan yang muncul dalam lingkungan fisik yang menghalangi akses siswa ke fasilitas dan sumber daya pendidikan yang diperlukan. Nah, jadi dalam perspektif ISCOW M 2016 dan Miles, hambatan fisik ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur fisik saja, akan tetapi juga keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan perangkat lunak pendidikan yang dapat mempengaruhi akses dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu di sini ada beberapa hal hambatan fisik yang dapat meliputi beberapa hal seperti yang pertama, aksesibilitas penggunaan. Nah, seperti tangga yang tidak memiliki ram dan lift untuk siswa yang menggunakan kursi roda, pintu yang terlalu kecil untuk kursi roda, atau gang yang terlalu sempit bagi siswa dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Lalu yang kedua ada aksesibilitas fasilitas. Nah, jadi fasilitas seperti toilet, ruang kelas, perpustakaan, dan ruang makan harus dirancang dan diadaptasi agar dapat diakses oleh semua siswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang selanjutnya ketiga, perabot dan peralatan pendidikan. Nah, jadi penggunaan perabot dan peralatan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dengan kecacatan fisik. Nah, ini dapat menjadi hambatan. Misalnya, meja dan kursi yang tidak dapat disesuaikan atau peralatan yang tidak dapat dijangkau oleh siswa dengan keterbatasan fisiknya. Lalu yang keempat, ada transportasi. Nah, jadi siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan aksesibilitas yang lebih baik dalam transportasi sekolah, baik itu transportasi umum atau transportasi yang disediakan oleh sekolah tersebut. Lalu yang kelima ada aksesibilitas informasi. Nah, jadi untuk menyampaikan materi pembelajaran harus diakses oleh semua siswa tanpa kecuali. Nah, ini termasuk penyediaan bahan-bahan pendidikan dalam format yang sesuai seperti braille untuk siswa tunanetra atau rekaman suara untuk siswa tunarungu. Lalu yang selanjutnya ada aksesibilitas teknologi. Nah, jadi siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan teknologi dan pendukung atau perangkat lunak khusus untuk membantu aksesibilitas dan dan partisipasi dalam pembelajaran. Nah, jadi keterbatasan dalam aksesibilitas teknologi ini dapat menjadi hambatan fisik. Nah, maka hambatan fisik ini dalam pendidikan inklusi menjadi penting untuk diatasi agar semua siswa dapat memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Lalu selanjutnya ada dampak hambatan fisik terhadap pendidikan inklusi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Wildan. Mangga. Baik, terima kasih Teh atas waktunya. Oke, di sini ada hambatan fisik terhadap pendidikan inklusi gitu ya. Nah, dampak hambatan ini terdapat pada pendidikan inklusi sangat signifikan gitu ya. Dan dapat menghambat pencapaian tujuan inklusi pendidikan gitu ya. Nah, ada beberapa dampak hambatan ini. Yang pertama ada keterbatasan aksesibilitas.
eh, keterbatasan aksesibilitas ini, hambatan fisik dapat menghambat aksesibilitas ini, fisik siswa gitu ya, dengan kebutuhan khusus ke lingkungan pendidikan gitu ya. Misalnya ketidakmampuan memasuki ruangan kelas atau bangunan sekolah karena ketidaksteriaan akses bagi siswa yang menggunakan kursi roda gitu ya. Gitu. Terus yang kedua ada rasa tidak nyaman dan kurangnya kepercayaan diri gitu ya. Nah, kepercayaan siswa dengan kebutuhan khusus ini mungkin merasa tidak nyaman gitu ya, atau kurang percaya diri ketika mereka tidak dapat mengakses fasilitas atau peralatan pendidikan yang diperlukan gitu ya. Lalu yang ketiga ada keterbatasan sosialisasi. Nah, hambatan fisik ini juga dapat menghambat kemampuan siswa dengan kebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Misalnya aksesibilitas yang buruk ke ruang makan atau area bermain dapat mengurangi kesempatan untuk berinteraksi gitu ya, dan berintegritas eh, dengan baik dan dalam lingkungan sekolah gitu ya. Terus lalu ada yang keempat ada keterbatasan pembelajaran. Nah, ketidakmampuan ini mengakses peralatan atau materi pembelajaran karena hambatan fisik dapat menghambat kemampuan siswa gitu ya untuk belajar dengan efektif gitu. Nah, hal ini juga dapat memperburuk kesenjangan akademik gitu ya dan menyebabkan frustasi siswa serta guru gitu. Nah, lalu yang kelima ada kurangnya keterlambatan keterlibatan orang tua dan masyarakat gitu ya. Nah, kurangnya keterlibatan orang tua ini, hambatan fisik dalam lingkungan sekolah juga dapat menghambat keterhambatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan inklusi gitu ya. Nah, orang tua mungkin merasa frustasi gitu dan tidak terlibat ketika mereka melihat bahwa lingkungan sekolah itu tidak menyediakan akses yang memadai bagi anak mereka gitu. Lalu yang keenam ada tidak memenuhi prinsip inklusi gitu ya. Nah, salah satu prinsip utama pendidikan inklusi ini adalah menyediakan aksesibilitas dan kesempatan yang sama bagi semua siswa gitu ya. Hambatan fisik ini yang tidak diatasi melanggar prinsip ini dan dapat mengurangi efektivitas pendidikan inklusi secara keseluruhan gitu ya. Nah, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mengatasi hambatan fisik gitu ya dalam pendidikan inklusi agar semua siswa dapat merasakan lingkungan pendidikan yang inklusif gitu ya, aman dan mendukung bagi perkembangan dan pencapaian mereka. Lalu yang selanjutnya ada upaya mengatasi hambatan fisik dalam pendidikan inklusi gitu ya. Nah, mengatasi hambatan ini dalam pendidikan inklusi memerlukan upaya kolaboratif gitu ya dari berbagai pihak gitu ya, termasuk sekolah, pemerintah, masyarakat, dan individu gitu ya. Nah, ada beberapa upaya. Yang pertama ada evaluasi aksesibilitas. Nah, sekolah harus melakukan evaluasi menyeluruh gitu ya terhadap aksesibilitas fisik bangunan gitu ya, fasilitas dan peralatan pendidikan gitu ya. Nah, hal ini melibatkan identifikasi hambatan fisik gitu ya yang ada dan pengembangan rencana perbaikan yang sesuai gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada pembangunan infrastruktur yang inklusif gitu. Sekolah eh, sekolah juga gitu ya harus membangun atau mengadaptasi infrastruktur gitu ya yang memenuhi standar aksesibilitas bagi semua siswa gitu. Nah, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Nah, ini juga dapat mencakup pembangunan RAM gitu ya yang sesuai, pengaturan kursi dan meja yang dapat disesuaikan gitu ya, serta eh, fasilitas toilet yang dapat diakses gitu ya bagi yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, lalu yang ketiga ada pelatihan dan kesadaran gitu. Nah, guru dan staf sekolah perlu diberikan pelatihan gitu ya tentang kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus dan bagaimana cara mengatasi hambatan fisik gitu ya. Nah, kesadaran tentang pentingnya inklusi dan aksesibilitas
juga perlu ditingkatkan gitu ya di antara semua anggota komunitas sekolah gitu. Lalu yang keempat ada penggunaan teknologi. Nah, teknologi ini dapat menjadi alat yang sangat berguna gitu ya dalam mengatasi hambatan fisik ini gitu ya. Nah, dalam pendidikan inklusi. Nah, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras gitu ya yang dirancang khusus dapat membantu siswa gitu ya mengakses materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan gitu. Nah, lalu yang kelima ada kolaborasi dengan pihak eksternal gitu. Nah, sekolah dapat bekerja sama gitu ya dengan organisasi non pemerintahan gitu ya, lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi hambatan fisik gitu ya. Eh, Terus yang selanjutnya ada partisipasi siswa dan orang tua gitu. Siswa dengan kebutuhan khusus dan orang tua mereka harus dilibatkan gitu ya dalam proses identifikasi hambatan fisik gitu dan pengembangan solusinya. Nah, mereka memiliki pengalaman, harus memiliki pengalaman langsung gitu ya yang berharga dan eh, dapat memberikan masukan yang penting gitu. Lalu selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi terus-menerus gitu. Nah, penting untuk terus memantau dan evaluasi gitu ya efektivitas upaya mengatasi hambatan fisik gitu ya. Nah, ini juga memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan dan meningkatkan strategi mereka sesuai kebutuhan gitu. Lalu yang terakhir ada perubahan kebijakan. Nah, pemerintah dan otoritas pendidikan harus mendorong adopsi kebijakan yang memang eh, yang memang mendukung gitu ya aksesibilitas dan inklusi dalam pendidikan gitu ya. Nah, hal ini termasuk mendorong pembaruan regulasi dan peraturan yang memperkuat perlindungan dan hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus gitu ya. Eh, Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya hambatan fisik merupakan segala sesuatu gitu ya yang secara fisik gitu ya mengalami atau menghambat aksesibilitas, partisipasi dan keterlibatan individu gitu ya. Nah, dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan inklusi gitu. Nah, hambatan fisik ini juga dapat berupa keterbatasan aksesibilitas bangunan, fasilitas, dan peralatan pendidikan gitu ya. Nah, termasuk infrastruktur yang memadai, fasilitas yang tidak dirancang untuk kebutuhan khusus, dan peralatan pendidikan yang tidak sesuai gitu ya. Nah, dampak hambatan fisik ini dalam pendidikan inklusi meliputi keterbatasan aksesibilitas, kurangnya kenyamanan, dan kepercayaan diri. Gitu. Keterbatasan sosial, keterbatasan pembelajaran, kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta tidak memenuhan prinsip inklusi. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Wildan atas pemaparannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, dan apabila saat penyampaian materi banyak hal yang tidak dimengerti atau dipahami oleh rekan-rekan, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk sesi diskusinya kita berlanjut ke grup WA Pendidikan Inklusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.